Udah kelihatan semua? Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya baik ya, kita mulai materi hari ini. Kita materi hari ini membahas terkait Muslim dan ekologi, ya, Muslim dan ekologi. Nah, Muslim itu apa sih? Di sini yaitu Muslim atau orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hanya menyembah dan meminta pertolongan kepadanya terhadap segala yang ada di langit dan di bumi. Ya. Nah, siapa Muslim itu? Mesti manusia, bukan makhluk, bukan hewan, bukan binatang. Yang disebut di sini adalah yang Muslim itu manusia. Nah, di sini manusia sebagai apa? Sebagai komponen populasi mempunyai peranan yang besar dalam memanfaatkan, mengolah, dan mengendalikan fenomena yang terjadi di alam. Nah, maka manusia bertanggung jawab terhadap keberlanjutan ekosistem karena manusia diciptakan sebagai khalifah. Jadi Allah mengutus menciptakan di bumi itu makhluk khalifah. Siapa yang khalifah itu adalah manusia. Yang berbunyi ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya, dan ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan di bumi ini seorang khalifah. Selanjutnya, ekologi. Ekologi apa toh? Nah, ekologi yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ada beberapa jenis ekologi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama ekologi hutan. Ekologi hutan yaitu ekologi hutan merupakan studi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, ekologi laut, di mana ekologi laut adalah studi yang mempelajari tentang ekosistem air laut. Ekosistem air laut dibedakan atas lautan, pantai, estuari, terumbu karang, dan padang lamun. Yang ketiga, ekologi estuari. Nah, ekologi estuari yaitu tempat berkumpulnya sungai dengan laut, di mana biasanya yang di laut akan ada sungai yang mengalir ke laut. Nah, itu pertemuan itu disebut dengan ekologi estuari. Nah, selanjutnya ekologi padang lamun. Ekologi padang lamun pada umumnya membentuk padang lamun yang sangat luas di dasar laut yang masih bisa dijangkau oleh cahaya matahari yang memenuhi bagi pertumbuhannya. Selanjutnya, nah kita Islam ini sebagai rahmatan lil alamin, ya kan, telah mempunyai konsep yang sempurna untuk menuntut kehidupan umat manusia, baik itu hubungan secara vertikal, yaitu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun secara horizontal, yaitu hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, di sini kita akan membahas terkait hubungan secara horizontal, yaitu hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, menurut Mustafa Al-Maragi, nah, beberapa ulama mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki dua kitab. Yang pertama, kitab tentang alam semesta, termasuk lingkungan hidup. Yang kedua, yaitu kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu yang berupa Al-Quran. Nah, selanjutnya, bahwa lingkungan hidup adalah segala sesuatu kehidupan yang Allah ciptakan di dunia ini, meliputi seluruh komponen berupa air, udara, dan tanah, termasuk segala sesuatu yang hidup di dalamnya. Nah, kesemua itu Allah ciptakan dengan penuh keharmonisan untuk kemaslahatan umat manusia, dan agar manusia hendaknya memikirkan dan merenungkan akan hal tersebut. Jadi Allah menciptakan bumi
Terus dia mengutus khalifah atau manusia untuk mengurusi apa yang ada di bumi. Nah, di sini saya akan membahas tentang ekologi lingkungan, di mana sekarang lingkungan semakin rusak kebanyakan akibat manusia ya, karena banyak membuang sampah sembarangan yang akan mengakibatkan banjir dan mengambil kayu-kayu di hutan secara bebas. Nah, di sini ekologi merupakan studi keterkaitan antara organisme dengan lingkungannya, baik lingkungan abiotik maupun abiotik. Sebenarnya ada 3, yaitu abiotik, biotik, yang terakhir itu adalah culture. Culture itu adalah kita, sosial ya. Yang pertama, lingkungan abiotik adalah semua lingkungan yang terdiri dari komponen makhluk hidup di permukaan bumi. Nah, komponen lingkungan hidup ini misalnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya, lingkungan abiotik adalah semua benda mati di permukaan bumi yang bermanfaat dan berpengaruh dalam kehidupan manusia, serta makhluk hidup lainnya, contoh lingkungan abiotik misalnya benda mati. Nah, misalnya benda mati ini air, udara, dan sinar matahari. Yang saya sebutkan tadi, culture adalah sosial atau sebagai manusia. Jadi ketiga ini, abiotik, biotik, culture ini ada hubungannya timbal balik semua. Nah, dijelaskan bahwa manusia atau sebagai umat muslimnya, di sini ada ayat yang berbunyi di surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaiki dan berdoalah kepadanya. Dengan rasa takut, tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini maksud ayat di sini yaitu ayat ini menunjukkan bahwa apa yang diberikan Allah kepada manusia sesuai dengan ukuran yang diberikan Allah, yang berarti harus dijaga ya, atas dasar kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dengan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan sebagai konsekuensi nikmat yang diberikan Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada manusia. Di sini saya menyimpulkan ada 3 tahap Allah itu untuk mengurus buminya. Yang pertama, Allah itu pencipta atau penciptaan, di mana Allah menciptakan langit dan bumi, yang terdapat surat Al-Baqarah ayat 117 yang berbunyi Badi'us samawati wal ard. Ya, setelah mencipta, dia ada yang mengutus penugasan, ditugaskan. Siapa yang ditugaskan? Manusia yang atau khalifah, yang artinya yang bunyi ayatnya yaitu wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, setelah penciptaan, penugasan yang ditugaskan ini diperintahkan juga dia jangan merusak. Ya. Di mana ayatnya yang berbunyi yaitu wala tausaw fil ardi mufsidin. Yang artinya janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Surat Al-Baqarah ayat 60. Selanjutnya wa idza tawalla sya'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsha wan nasl. Nah, artinya dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman dan binatang ternak.
Jadi Allah menciptakan bumi. Nah, setelah itu dia mengutus manusia. Nah, itu dia jangan merusak. Boleh mengambil yang ada di bumi, tapi jangan sampai merusak, jangan berlebihan. Tetapi sampai sekarang manusia sangat berlebihan. Contohnya yaitu kita bisa lihat contoh kita sebagai manusia, kegiatan sehari-hari yaitu sampah atau sampah plastik. Ya, kita lihat di mana sampah setiap tahun dari 2017 sampai 2020 dia meningkat. Kan? Dari 2017 65,8, 2018 66,5, 2019 67,7, 67,1, dan 2020 67,8. Nah, ini diprediksi sampai 2025 akan melonjak terus sampai 70,8. Yang dimana akhirnya Indonesia di peringkat kedua, yaitu sebagai membuang sampah plastik di seluruh dunia, ya kan? Di seluruh dunia Indonesia peringkat nomor 2, yang pertama Cina. Kita bisa lihat, nah ini saya dapat dari berita di mana paus di Wakatobi telan 115 gelas plastik dan sandal jepit, di mana di perut paus itu terdapat 5,9 kilo sampah plastik. Kan? Sampah plastik yang pertama yaitu plastik keras sebanyak 140 gram, botol plastik 150 gram, kantong plastik 260 gram, dan sandal jepit 270 gram. Nah, didominasi oleh tali rapiah 3,26 kilo. Yang terakhir, gelas plastik sebanyak 750 gram. Kalau mau lihat nanti bisa videonya, ketik aja ya, paus di Wakatobi telan 115 gelas plastik dan sandal jepit. Di situ telah dibedah, nah isi sampah plastik itu udah membusuk. Dalam artian berarti sudah lama paus ini memakan sampah plastik, kan? Nah, kalau zaman dulu, ingat nggak ikan Nun atau Nabi Yunus? Nah, kalau dulu ikan makan Nabi Yunus, nah itu bisa berdoa, bisa keluar. Tetapi sekarang banyak paus-paus, ikan-ikan makan plastik. Nah, di sini bahwa komposisi sampah di Indonesia itu yang besar sebenarnya itu adalah sampah organik, ya kan? 60% sampah organik terbuang dan 40% ini sampah plastik, kertas, karet, logam, dan kain kaca dan lainnya. Dalam artian mengapa? Contoh aja kita misalnya di rumah, mengapa kok sampah organik besar? Gini. Misalkan lihat saja di rumah, kalau kita membeli buah-buah sayuran di pasar, nah itu seharusnya diolah untuk pupuk kompos, tetapi sekarang dibuang begitu saja. Belum kalau ada acara-acara restoran, pernikahan, itu kan penghasilan sampah organiknya sangat banyak. Sehingga setiap tahun 38,4 juta ton sampah organiknya. Nah,
mengapa sampah organik yang tertinggi, yaitu tadi banyak kegiatan rumah yang sayur menyayur terus membuang tidak diolah menjadi kompos, habis itu acara pernikahan, ya kan, hasil makanan itu nggak diolah, akhirnya menimbulkan sampah organik. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu kita sebagai manusia, ya ini mungkin di lapangan kita sulit, tetangga kita atau kawan-kawan kita untuk peduli terhadap sampah. Caranya, kita memberi contoh sendiri di rumah, membuat lubang biopori, atau membuat kotak drum atau timba yang enggak digunakan bisa digunakan untuk sampah organik daripada dibuang. Nah, sampah organiknya buat apa? Menjadikan kompos. Komposnya buat apa? Untuk menanam bunga atau cabai atau berambang. Kan akhirnya akan menghasilkan tanaman yang bagus. Nah, ini rumah tangga yang memilah sampah. Kita lihat 81,16% rumah tangga tidak memilah sampah. Nah, 18,84% rumah tangga memilah sampah. Nah, di sini masih banyak juga kita temukan rumah tangga yang tidak memilah sampah. Nah, bagaimana cara setiap rumah tangga mau memilah sampah? Nah, pertanyaan seperti itu kan munculnya. Caranya, kalian sebagai mahasiswa penghuni rumah ini, biologi, akhirnya perilaku di rumah sendiri. Contohnya tadi, satu, ketika ibunya atau ayahnya bikin sayur, kangkung atau kubis, nah itu kalau sisa-sisa itu jangan dibuang, dibikin kompos atau ya dibuat kompos untuk tanaman gitu. Artinya nanti kelamaan, nah tetangga akan bertanya, buat apa toh itu? Nah, buat apa toh itu? Nah, kalian harus menjelaskan, ini loh Bu, ini sayur-sayuran ini saya nggak buang, saya olah menjadi kompos. Nah, untuk tanaman ini kan akhirnya tanaman itu tumbuh subur. Nah, kalau rumah kalian terdapat tanaman yang bagus-bagus, otomatis tetangga kalian akan melihat dan akan bertanya. Gitu. Nah, dari situ dunia telah mengakui bahwa perubahan iklim adalah nyata. Dampak kerusakan alam, kemiskinan, konflik, migrasi besar-besaran, dan menimbulkan kebinasaan karena frekuensi bencana alam yang sering terjadi. Dengan ancaman yang memang sudah terjadi, yang seringkali menimpa kelompok masyarakat rentan dengan keterbatasan akses yang tinggi seolah nestapa menjadi suratan takdir. Nah, apakah dalam menghadapi kerusakan alam, penggunaan teknologi akan mampu menyelesaikan semuanya? Bisa jadi, ya kan? Nah, selanjutnya, apakah bantuan keuangan dan aspek ekonomi mampu membayar kerusakan alam? Ternyata tidak. Kenapa tidak? Nah, lingkungan tidak dapat bicara tentang dirinya sendiri. Manusialah yang akan memaknainya. Hal mendasar adalah perlunya membangun hubungan antara manusia dan alam dengan berimbang. Jadi kita menggunakan alam dengan baik. Yang kita bahas terkait kuliah umum kemarin, ya kan? Kita sawah sebenarnya sawah juga tidak perlu bahan pupuk kimia, bisa diolah dari pupuk kompos. Nah kan, bahkan setiap manusia yang hidup di bumi ini memiliki utang untuk membalas kebaikan alam yang sebenarnya ditunjukkan untuk keseimbangan hidup, kebaikan umat manusia, dan untuk keberlanjutan kehidupan generasi berikutnya. Ya. Jadi kalau di kampus kita sudah menerapkan Green Campus, ya. Nah selanjutnya, nah sederhananya
paham ekologi atau ekosentris, berpusat ekologi. Nah, bertumpu pada keseimbangan alam, kesadaran akan bencana, dan mendorong kesadaran moral. Dalam hal ini, solidaritas untuk bertindak secara bersama-sama memperbaiki perilaku yang berpotensi merusak alam. Namun, perilaku tersebut pun membutuhkan naungan tertib sosial berupa penegakan hukum dan implementasi kebijakan yang mendorong perilaku ekologis. Ya. Nah, suatu bentuk etika terhadap hubungan antara manusia dan alam lingkungannya, moral terhadap alam yang harus dihargai, dimaknai di bawah dalam konteks kesadaran empirik. Nah, idealnya kita semua kesadaran dan perubahan dilakukan secara bersama-sama dalam masyarakat, tidak bisa sendiri-sendiri, namun kesadaran tersebut tidak akan tumbuh apabila masing-masing individu pun tidak mendorong kesadaran untuk mengubah persepsi dan perilaku terhadap alam. Ya, jadi, tugasnya kita bersama-sama mengingatkan teman kita, tangga kita, ya, untuk berlaku dengan baik dengan alam. Kalau kita berlaku alam dengan baik, maka alam berbaik dengan kita. Ya. Terima kasih untuk penyampaian materi hari ini. Kalian boleh dibuka mic-nya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Mungkin untuk saya buka 2 pertanyaan ya. Maaf Bapak, sebelumnya untuk mahasiswi bernama Feby Ayu belum masuk Bapak, dia tidak bisa masuk. Ya, udah saya. Oke, udah saya terima. Mungkin di sini ada pertanyaan atau sanggahan, kita diskusi bersama. Kalau enggak di chat ya. Iya Pak. Baik Bapak, di sini boleh izin bertanya Bapak? Ini siapa, Dede? Iya Pak, Dede Nurhidayah. Iya, Dek, silakan. Ekologi sendiri kan merupakan cabang ilmu interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya ya Pak ya? Ya, ya. Nah, dalam kenyataannya biasanya tuh di rumah-rumah dia tuh membuang sisa-sisa bahan makanan itu kayak asal gitu Pak, kayak kepeceren dan sebagainya. Nah itu sebenarnya tuh dapat merusak lingkungan nggak Pak dari dampak yang ditimbulkan? Sekian, terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Untuk sampah, jenis sampahnya kita lihat dulu. Kalau sisa makanan, kalau dibuang sebenarnya, kalau dibuang langsung ke selokan atau ke itu, sebenarnya satu, kemungkinan dia akan, kalau organik, akan cepat hancur. Ya kan? Akan menjadi kompos juga di situ. Tapi, kalau sampah plastik atau botol-botol, itu akan mengakibatkan banjir jika sorokan penuh, ya kan? Nah, jadi sebaiknya kalau sampah organik saya bilang tadi sebaiknya harus dimasukkan di kompos, di biopori. Kalau nggak ada komposter, kita buat biopori, ya kan, di depan rumah.
Saya yakin kalau di kampung-kampung masih lahannya masih luas, ya kan? Tapi kalau di kota lahannya sempit, maka solusinya akan membuat kantong komposter. Ya, udah pernah lihat kantong komposter, Dede? Belum, Bapak. Nah, kalau di kampus adanya body bag ya, body bag komposter. Nanti bisa kita lihat ya, sharing aja nanti di WA kalau ingin lihat komposter. Sebenarnya saya mau buat video juga itu terkait kita cara apa membuat kompos secara komposter di kampus itu. Itu mungkin jawaban Dede ya. Ya mungkin nanti kita di akhir-akhir pertemuan bisa kampus bisa masuk lah ya. Akhirnya kita bisa praktek langsung. Oke, mungkin ada yang lain? Baik, Bapak. Terima. Ada yang lain?